Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Data SPDI dari SMP Negeri 3 Tirtajaya, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Karawang. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Bapak dan Ibu guru hebat, saya akan menyimpulkan pemahaman saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah, tepatnya di SMP Negeri 3 Tirtajaya. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Apa sih budaya positif tersebut? Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi. Untuk mencapai disiplin positif, manusia memiliki motivasi. Apa saja motivasinya? Antara lain, 1. Menghindari ketidaknyamanan. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sungguhnya, motivasi yang paling baik Bapak dan Ibu guru ternyata adalah motivasi internal. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yaitu untuk menumbuhkan motivasi internal. Caranya, hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Ada beberapa cara seorang guru dalam menerapkan kedisiplinan. 1. Memposisikan seorang guru itu sebagai penghukum. 2. Memposisikan pembuat merasa bersalah. 3. Memposisikan sebagai teman. 4. Memposisikan sebagai pemantau. Dan 5. Memposisikan seorang guru itu sebagai manajer. Posisi terbaik seorang guru adalah memposisikan sebagai manajer. Kenapa? Karena dengan berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Para murid memiliki motivasi internal, maka seorang guru harus membuat suatu keyakinan bersama. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Guru yang memposisikan dirinya sebagai manajer maka akan menggunakan segitiga restitusi jika ada muridnya yang melakukan pelanggaran terhadap keyakinan kelas yang sudah dibuat. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Lalu bagaimanakah hubungannya modul 1.4 Budaya Positif dengan modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara? Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntut atau tumbuhnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Bagaimanakah koneksi modul 1.4 dengan modul 1.2, yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak? Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Dan bagaimanakah koneksi modul 1.4 dengan modul 1.3 mengenai visi guru penggerak? Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila.
Inilah hal-hal yang dialami oleh saya ketika mempelajari modul titik 4. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal menarik untuk Anda di luar dugaan ketika mempelajari modul 1.4 ini? Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah Anda mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun di sekolah? Saya menangani siswa yang sering bolos saat jam pelajaran terakhir. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah saya. Menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang harus diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid saya untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaikinya adalah posisi guru harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu saya selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat salah. Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya pernah melakukannya, namun hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan, setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan, nak, atau tidak ada manusia yang sempurna. Konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua, agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di lingkungan sekolah saja, namun di lingkungan masyarakat oleh para murid pun dilakukannya. Demikian penyampaian koneksi antar materi modul 1.4 dari saya, Bapak dan Ibu Guru Hebat. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.